Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lela dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masuk di KD berikutnya yaitu hikayat dan kita akan mempelajari materi menyimak. Dalam hal ini adalah menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Nah, ini kesepakatannya, penerapan profil pelajar Pancasila, kemudian saling menghormati, menghargai pendapat peserta lain. Dalam hal ini adalah kalian sebagai peserta didik, aktif dalam pembelajaran, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan kalian mampu mendefinisikan pengertian hikayat, menggunakan kata arkais dalam teks hikayat, mengidentifikasi hal-hal penting dalam teks hikayat dengan menggunakan adik Simba, kemudian membuat ringkasan teks hikayat yang dibaca. Nah, ini model pembelajarannya yaitu kooperatif skrip dan diskusi interaktif. Nah, ini langkah pembelajarannya. Nanti aktif di LMS ya. Nah, literasi mata pelajaran tetap wajib kalian laksanakan. Nanti bisa kalian baca materinya yang berkaitan dengan menyimak, yaitu di halaman 54 sampai 59 dari buku paket yang sudah dipinjami sekolah. Kita masuk ke materi, dimulai dari pengertian hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata haka, yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Hal itu disampaikan oleh Barit ya. Kemudian sastra hikayat adalah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Ini harus kalian pahami dulu. Kandungan ceritanya di dalam hikayat itu berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Pengertian itu juga masih disampaikan oleh Barit. Nah, apa itu hikayat? Hikayat adalah salah satu jenis karya sastra. Dalam hal ini adalah karya sastra Melayu klasik yang berbentuk prosa. Di mana di dalam prosa itu berisi tentang ada cerita, ada silsilah yang bersifat rekaan, unsur keagamaannya juga masuk, historisnya juga masuk, dan lain-lain. Dan hikayat dibaca itu memiliki tujuan supaya apa? Kita mendapatkan hiburan sebagai pelipur lara. Bisa juga sebagai pembangkit semangat juang atau sekadar hanya untuk meramaikan pesta. Nah, itu mengapa banyak orang membaca prosa. Dengan kata lain, hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan di mana ada ciri. Di dalam ceritanya itu ada ciri kemustahilan dengan tokoh-tokoh yang sangat sakti. Itu salah satu mengapa sebuah teks itu dinamakan dengan hikayat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya, di dalam hikayat juga banyak dipergunakan kata-kata arkais. Masih ingat tadi pengertian dari hikayat ya? Hikayat sebagai teks sastra lama banyak menggunakan kata-kata arkais di dalamnya. Apa itu kata arkais? Arkais atau kata arkais adalah kata yang sekarang ini sudah tidak lazim digunakan. Tapi di dalam hikayat memang kata-kata itu banyak muncul ya, sering dipergunakan. Nah, hal itu berbeda dengan ketika kita membaca cerpen atau membaca karya sastra yang lebih populer misalnya. Bagaimanakah cara memahami makna kata-kata arkais tersebut di dalam hikayat? Silahkan nanti kalian bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk bisa memahami makna kata-kata arkais yang ada di dalam hikayat. Contoh kata-kata arkais yang sering muncul dalam hikayat misalnya, ada kata syahdan, sebermula, hubaya-hubaya, hatta, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya dan menambah perbendaharaan atau referensi kalian
terkait dengan teks hikayat, silahkan kalian bisa browsing di internet atau baca lagi contoh-contoh yang ada di dalam buku paket dari teks hikayat tersebut. Nah, berikutnya, mengidentifikasi hal-hal penting yang ada di dalam teks hikayat. Dalam hal ini, silakan kalian bisa menggunakan adik Simba. Pada KD atau di dalam video pembelajaran yang sudah pernah Ibu buat, Ibu juga sudah menyinggung berkaitan dengan penggunaan adik Simba atau 5W1H. Anak-anak, untuk mengidentifikasi hal-hal penting yang terdapat dalam teks hikayat, bisa kita gunakan adik Simba, yaitu dengan menggunakan pertanyaan yang dimulai dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Buat kalimat pertanyaannya dengan menggunakan awalan kata-kata tersebut. Setelah itu, cari jawabannya. Sehingga nanti kalian bisa mengetahui hal-hal penting atau pokok-pokok isi dari setiap bagian yang ada di dalam hikayat tersebut. Yang terakhir, membuat ringkasan dari teks hikayat yang dibaca. Bagaimana sih caranya membuat ringkasan atau sinopsis dari hikayat yang sudah kita baca? Nah, yang pertama, kegiatan membaca teks hikayat dengan saksama harus dilakukan terlebih dahulu sampai benar-benar memahami isi atau cerita yang disampaikan. Setelah itu, bisa menggunakan bantuan, membuat pertanyaan dengan menggunakan adik Simba tadi, kemudian mencari jawabannya, tapi jangan lupa ya, ditulis jawabannya tersebut, atau bisa juga dengan mencari pokok-pokok isi bagian yang ada dalam hikayat tersebut. Hal-hal penting apa yang disampaikan dalam hikayat tersebut bisa ditulis. Setelah itu direproduksi ulang atau ditulis kembali jawaban atau hal-hal yang sudah kalian dapatkan dari penggunaan pertanyaan dengan menggunakan adik Simba tadi, kemudian kalian membuat ringkasannya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan materi pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak, mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa kalian cerna, bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.